Karena nggak ada alasan kalau akhirnya harus mundur mah tuh udah dari setahun yang lalu mundurnya gitu. Kenapa harus sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Baraya Widal, kembali lagi di podcast kita. Baraya Widal Podcast. Episode berapa ini, Bah? Episode kelima ya, alhamdulillah. 15. Konsisten dengan 5 episode. Alhamdulillah. Sudah konsisten selamanya. Amin. Membahas manusia-manusia atau orang-orang remaja kreatif di Sukabumi, remaja-remaja yang potensial yang bisa membangun dirinya sendiri dan Sukabumi. Betul banget, Bah. Hari ini kita ada siapa nih, Lo? Nah, kali ini tamunya istimewa, Bah. Istimewa banget pasti. 1 dihitung 3. Kirain spesial. Bener, spesial banget, Bah. Martabak gitu. Ada dari Sukabumi Creative Hub ya. Oh. Itu udah gak asing lagi di Sukabumi. Oke, kita sambut Rio Kamase. Halo. Waduh, ini ya kameranya. big owner. Non big owner teh? Big owner teh pemilik yang besar. Lain goblok. Big owner teh naon sebetulnya kehormatan besar. Kedatangan salah satu komunitas yang berplat merah katanya. semi plat merah. Pas merah. Mang Rio kumaha damang? Alhamdulillah Kang Bul hatur nuhun. Makin sehat ya. Makin sehat. Ya begitulah. Kabarnya naik kiloan. Naik 40. Enggak sih, justru turun sebenarnya. Oh, Karena gitu. kemarin sebulan sempat diet, tapi naonnya jadi teh. Oh, gitu. Udah lewat lagi nggak jadi lagi gitu. Sempat latihan beban gitu. Beban perasaan? Enggak ya? Banyak sih beban. Bener, turun berat badan karena Covid, Bah. Karena Ya. Covid. Nah, Ima kalah naik salah. Pan soalnya di inkubator terus di imahnya. Enak sibuk apa ini Kang Rio? Siap. Aduh, kalau aktivitas sehari-hari mah masih di Sukabumi Creative Hub. Masih ya, konsisten. Sama dengan 2 tahun yang lalu lah. Ketika memulai awal. Mulai awal. Ya gitu. Oh ya Sukabumi Kreatif Hub sudah 2 tahun ya? 2 tahun. Udah 2 Maret tahun. 2019 itu SK kita pertama kali keluar. Alhamdulillah. Terus sekarang di 2021 ya sekitar 2 Masih konsisten tahun. berarti. Ya, alhamdulillah. Dengan berbagai macam kendala ya. Dan berbagai macam kejulidan. Seperti itu ya? Ya itu bagian dari memupuk mental sih. Bah, Ya. jangan dulu sampai Gitu. kejulidan itu buat poin nanti, Bah. Oh itu kisi-kisi tapi udah ada. Kisi-kisi. Kita bisa nyiapkan Siap-siap. jawaban. Pokoknya mah Baraya Widal, Baraya Widal. Kita akan siksa Kang Rio di sini Aduh, dengan benar. dalam artian siksaan itu dengan program-program, Siap. pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangun dan semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Oke. Waduh, mantap. Kumaha ye, enak arek pertanyaan naon heula ye? Nu perlu diketahui ya, ini Bah. mau berarti kita masuk ke Sukabumi Creative Hub ya? Iya dong. Iya. Siap. Kita fokus ya, serius ya. Wah serius. Jadi, Om, lu gampang apa nu hese ya? Terserah. Saya suka tantangannya. Silakan. SCH itu kan udah hampir 2 tahun ya. Siap. Udah hampir Sukabumi semua tahu lah SCH. Siap. Tapi ada yang belum tahu Ya. SCH itu apa. Biar teman-teman di rumah tahu, Om, SCH itu apa, jelasin gitu. Hatur nuhun. Wah ini basic tapi memang perlu terus kita sampaikan Iya. sebenarnya Terus, biar gitu. ngingetin, biar Ya. ngingetin. Jadi gini, Sukabumi Creative Hub itu sebenarnya program unggulannya wali kota terpilih 2018. Jadi 2018 Pak Wali Kota terpilih itu punya janji politik untuk membuat sebuah wadah aktivasi anak muda di bidang ekonomi kreatif gitu. Nah, janji politik itu kemudian direalisasikan dengan membentuk wadah namanya Sukabumi Creative Hub gitu. Jadi sebenarnya dia bukan komunitas. Bukan ya? Bukan. Sukabumi Creative Hub itu adalah program unggulannya wali kota. 1 dari 16 programnya wali kota. Salah satunya. Salah satunya ada Sukabumi Creative Hub sebagai hub atau terminal gitu ya dalam bahasa Indonesianya bagi aktivitas anak muda di Kota Sukabumi gitu. Nah, jadi dalam artian mewadahi komunitas-komunitas yang lain gitu. betul, pada akhirnya kami menjadi jembatan antara komunitas dengan pemerintah. Oke. Nantinya. Jadi apa yang kemudian jadi kebutuhan secara ya. Cek. Oh, kurang dekat berarti. Kurang dekat ya. Dilanjut aja. Ah ya, oke. Nah, gitu. Nah, jadi kami kemudian memfasilitasi pada akhirnya gitu ya, memfasilitasi apa yang kemudian jadi. Sorry, diulang dari awal deh. Oke. Sukabumi Creative Hub itu apa dari awal? Nah, jadi Sukabumi Creative Hub ini adalah 1 dari 16 program unggulannya wali kota
Jadi bukan komunitas sebenarnya. Ya, jadi dia adalah program sesuai dengan janji politiknya beliau ketika kampanye direalisasikan sebagai bentuk wadah bagi aktivitas anak muda sebenarnya di Sukabumi. Nah, berkaca pada beberapa kota yang sudah running dengan ekonomi kreatifnya, akhirnya Sukabumi Creative Hub ini sebagai sebuah organisasi gitu ya, yang tadinya kan program, tapi kemudian ada orang-orang yang mengurusinya gitu. Nah, akhirnya dibentuklah organisasinya dan dia bentuknya sekarang komite. Oh gitu. Gitu. Jadi komite penataan dan akselerasi potensi ekraf namanya. Secara SK yang baru ya. Jadi berarti di bawah dinas. Betul. Jadi mitra bagi dinas pariwisata sebenarnya gitu. Jadi kalau dilihat dari SK-nya itu pembinanya wali kota, dewan pengarahnya itu kepala dinas dan kabid bidangnya di bidang pariwisata. Lalu ada khusus seksi ekonomi kreatif di dinas itu, baru kemudian secara penamaan saya sebagai ketua komitenya gitu. Jadi dia adalah komite akselerasi penataan dan pengembangan potensi ekraf di Kota Sukabumi gitu. Kenapa namanya Sukabumi Kreatif? Masalahnya itu dulu pertama oleh saya dulu itu. Nama Sukabumi Kreatif komunitas saya yang bergerak di bidang multimedia. Bentar. Komunitas saya yang tidak berjalan mungkin ya. Yang bukan tidak berjalan tapi saya tinggalkan untuk lebih maju tadinya. Merasa tersaingi jadi. Enggak. Terus terang kalau pertama aya Sukabumi Kreatif Hub eta sarojeng dewek gitu gitu. Kan ingok pakai hub gitu. Dengan egonya saya nu wali kota. Woi teh make ngaran dewek, ngaran lain deui gitu. Ya, sebenarnya penamaan Sukabumi Creative Hub itu karena aku juga nggak tahu ya, karena itu mah programnya dari awal dimention di poster, di janji politik namanya sudah Sukabumi Creative Hub. Mungkin berkenaan dengan ada program sejenis di Kota Bandung namanya Bandung Creative Hub gitu. Tapi sebenarnya sekarang di 27 kota kabupaten sejabar banyak Subang Creative Hub juga ada. Pasti pakai hub-hub semua gitu ya. Rata-rata dia menjadikan hub terakhirnya betul gitu. Jadi Sumedang Creative Hub ada Sumedang, Subang, pokoknya banyak ya. 27 kota kabupaten rata-rata punya organisasi komite. Tapi itu ini. teh misi visinya sama. Secara bentuk mungkin di setiap daerah dia punya ininya sendiri gitu ya. Cuman secara global kita sama. Penghubung antara si komunitas dan masyarakat dan pemerintah gitu. Ada juga yang bentuknya komunitas bersama, forum lintas gitu. Jadi dia bentuknya komunitas, isinya banyak komunitas di dalamnya gitu. Jadi dia hub bagi banyak komunitas. Kalau kami ketika jadi komite, akhirnya adalah tidak perlu menjadi wadah, maksudnya tidak perlu menjadi tempat berkumpulnya komunitas sebenarnya gitu. Cuman akhirnya fungsi fasilitasi tadi bekerja bahwa negara atau pemerintah hadir bagi masyarakat atau bagi para pelaku ekraf di Kota Sukabumi gitu pada akhirnya. Posisi itu yang kemudian kita ambil sekarang gitu sebagai sebuah komite pada akhirnya gitu. Komite komunitas berarti? Ya, jadi ada program pemerintah yang berkenaan dengan ekonomi kreatif, perlu ada yang mikirin apa programnya gitu ya. Bagaimana menjalankannya dan siapa sasarannya, itu yang mungkin yang kami lakukan sebenarnya. Jadi karena di fase awal CSCH berdiri 2018 akhir itu kami membuat satu kajian tentang apa sih ekonomi kreatif dan apa sih masalahnya di Sukabumi gitu. Nah, ketika muncul masalah-masalah itu, dibuatlah sebuah program untuk mengatasi masalah itu sebenarnya. Jadi lebih ke aktivasi program karena secara anggaran memang untuk program ada itu difasilitasi sama APBD dari Dinas Pariwisata. Jelas. Tapi itu untuk program, tidak untuk honor dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi sebagai sebuah tim, kami ini sebenarnya nggak ada budgeting khusus untuk tim dibiayai gitu. Semuanya untuk program. Terus dari mana dapat honor? Nah, ini menarik. Ini panjang nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita mah setengah jam juga nggak apa-apa. Paling nanti pas editing 30 menit potong. Nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi awalnya karena memang saya niatnya bantu Pak Wali Kota ketika itu, nggak ada pikiran untuk kemudian harus menuntut honor dan sebagainya gitu. Pun ketika saya mengajak circle teman-teman saya untuk mau mengaktifasi komite ini, itu kita dari awal memang statement ini nggak akan ada honor apapun gitu. Sekalipun ada yang dibayar, itu atas kerja yang dilakukan. Misalnya ngerunningin program gitu ya. Dan itu pun sebenarnya nggak besar-besar amat gitu loh untuk sebuah. Aku bisa buka anggaran SCH itu setahun 350 juta. Bukan angka yang fantastis sebenarnya gitu ya. Itu hanya 0 sekian persen dari APBD kita sebenarnya gitu. Untuk sebuah jangkauan yang sangat luas gitu. Karena targetnya adalah generasi produktif.
Di Sukabumi itu ada 69% generasi produktifnya. Generasi X, Y, Z. Itu ya jumlahnya, kan jumlah penduduk kita 345.000. Jumlah generasi produktifnya lebih dari 200.000 sebenarnya. Nah, untuk menjangkau angka 200.000 dengan 350 juta Nggak nyampe. sebenarnya nggak ideal gitu. Iya. Cuman karena perlu berpikir kreatif tadi, akhirnya jadi kita nggak nyisir program untuk tahu ngasih setiap orang dan sebagainya gitu. Ada yang program untuk dana stimulan. Kayak dana Kitri misalnya. Nah, dana Kitri itu dibuat sebagai dana stimulan saja. Ada program yang dibuat, dia bentukannya nantinya buku subsektor ekonomi kreatif untuk bahan literasi pelaku gitu. Ada program aktivasi wilayah gitu. Nah, nanti itu bisa aku jelasin terkait program. Jadi dari mana akhirnya kita bisa dapetin duit? Ya itu penting itu. Betul. 2 tahun pertama 2019-2020 aku masih ngajar. Masih ngajar di satu SMK, masih pegang beberapa pelatih di beberapa ekskul film di Sukabumi gitu. Masih aktif juga menulis sebenarnya. Waktu di 2019 itu. Masih suka menjual tulisan ke FTV di PH besar gitu. Iya. Karena memang basic backgroundku adalah penulisan skenario film dan FTV gitu. Kuliahnya dulu itu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kegiatan pemerintahan untuk urusan uang. Itu murni benar-benar dari apa yang aku Kerjain ya. ciptakan gitu. Masuk ke 2021 tugas makin berat gitu. Yang tadinya cuman half time jadi full time gitu di SCH-nya. Kesini jadi makin perlu meluangkan waktu lebih lah gitu. Akhirnya aku di 2020 akhir itu sudah fokus hanya di SCH aja. Meninggalkan ngajar, udah nggak ngajar, semua udah. Padahal itu prioritas sebelumnya ya. Padahal itu pekerjaan sebelumnya yang menghasilkan. Ya gitu. Nah, lalu akhirnya kita cari beberapa pemasukan yang relate dengan apa yang kita kerjakan gitu pada akhirnya. Jadi skema uang yang aku dapatkan sekarang dan untuk bagaimana membiayai tim adalah ya kami bekerja sebagai agensi kreatif sebenarnya di luar dari Sukabumi Creative Hub gitu. Jadi sejujurnya di tahun 2021 ini cukup telak sebenarnya kita dapat hantaman COVID masih gitu ya. Karena sampai bulan ke-5 ke-6 sekarang Juni anggaran program kita belum cair sebenarnya. Gitu. Iya, yang 350 itu belum ada sepeser pun yang keluar dari APBD kita karena refocusing anggaran karena COVID. Tapi dari Februari aku udah running program. Terus pembiayaannya? Nah, untungnya karena kreativitas itu muncul karena situasi yang sangat mendesak biasanya. Akhirnya jadi cari CSR, cari sponsor, cari brand yang mau collab gitu, kolaborasi. Bahkan di awal-awal Februari Maret kita masih patungan buat biayain kantor, wifi, listrik, sebagai kita bayar masing-masing waktu itu. Sebelum akhirnya ada dana sedikit lah untuk bisa aktivasi wifi, boleh di dinas bayarin dan sebagainya. Karena sebenarnya kita dikasih fasilitas kantor. Nah, sampai bulan kantor mah dari dinas itu ya. Dari dinas itu fasilitas. Jadi kantor juga ceritanya agak menarik gitu ya. Kalau ngomongin kantor kita sekarang kan itu di Rumah Kreatif Milenial ya, yang punya Polres Sukabumi Kota kolaborasi sama Dispora. Itu juga sebenarnya kita diminta di Polres untuk bikin program pelatihan bagi anak geng motor dan ex narapidana gitu. Akhirnya dibuatlah Rumah Kreatif Milenial itu gitu. Dan akhirnya jadi kantor kita karena dinas, karena itu asetnya Pemda. Lihat kita nggak punya kantor. Udah di kantornya di situ sekalian gitu sambil jalanin program itu sambil dari ngantor. awal di situ kan? Enggak, itu baru. Baru Juli. Sebelumnya di mana itu kantornya? Sebelumnya di Kenari rumah kan ya di Kenari itu sewa rumah gitu. Itu sewa rumahnya itu yang bayarin? Sewa rumah yang bayarin di dinas yang waktu itu masih dinas. Terus abis itu pindah lagi sewa rumah lagi tapi waktu itu udah bukan dinas tapi nebeng nebeng ke kantor satu tim juga lah gitu ya. Nah baru di bulan Juli 2020 kemarin ada Rumah Kreatif Milenial, kita akhirnya pindah ke sana gitu. Jadi dari mana ngejalanin program dari Februari sampai Juni ini, sedangkan anggaran belum turun, banyak kolaborator kita akhirnya yang karena gini, yang support karena gini, tidak semua program itu perlu dana di awal besar gitu. Rata-rata hanya perlu kreativitas tadi gitu ya. Seperti ini beda, nggak pernah pakai modal kan kalau bikin acara apapun. Ini bikin podcast juga nggak pakai modal. Jadi intinya untuk yang sekarang di 2021 kerja dulu aja. Ya. Toh hasilnya nanti juga ngasilin gitu kan. Tapi itu semua pengurus Sukabumi SCH itu mengerti akan keadaan seperti ini. Mengerti karena kita sangat terbuka gitu. Iya, untungnya iya. Karena gini, karena prinsip si SCH sendiri sebagai sebuah program. Ya program gitu. Walaupun kita jalan sebagai sebuah komite,
karena aku didukung sama tim yang anak-anak muda gitu ya, yang passionnya masih tinggi sekali gitu. Aku nggak tahu kalau yang ku hire adalah mereka yang sudah punya kebutuhan tinggi di rumahnya gitu ya. Oh, berarti Mungkin- kebanyakan pengurus Ya. itu yang masih bujang lah kalau. Nah ya, jadi rata-rata kita tuh ber-13 sekarang anggota. Kalau dulu katanya kan 30 lebih. Ya, dulu di SK yang pertama itu sampai 20 Delapan. lebih lah, 28 ya. Cuman berjalannya waktu ya itu tadi ini mah bukan arena buat nyari uang. Jadi Mungkin aku nggak tahu ya. perspektif mereka dulu waktu pas pertama gabung ini kan rada plat merah nih. Mungkin ya, masih aku- banyak ya. banyak gini pas seiringnya berjalan oh ngingki ya. Seleksi alam ya. Seleksi alam, tapi kita juga nggak mention itu jadi hal yang wah ini nggak mau nggak apa-apa juga gitu. Karena toh yang bisa bikin sampai bertahan sampai hari ini adalah ya memang keinginan aja untuk bisa develop menjahit potensi anak muda, karena ketika akhirnya meneguhkan sebagai komite dan kemudian harus menjahit potensi anak muda, akhirnya kita jadi lebih fokus ke situ sekarang gitu. Iya kan gini masalahnya ketika banyak omongan di luar itu yang banyak, ini SCH hebat ya, dana lagi gede di pemerintah, kan seperti ada banyak pertanyaan seperti itu kan, termasuk saya sendiri, nya gitu kan jadinya. Oke lah ngobrol lah ceteh. Ari host nama tong aku kendai, host nama tong aku. Ai host mah bisa dijempling soalnya pernah benang dana kitri gitu. Tapi itu bukan karena apapun, karena presentasinya bagus dan jurinya kan bukan kita juga. Ikuti prosedur juga, Iya, suruh betul. ngisi proposal, suruh semualah lah sama disamakan. Nah justru dari program yang 350 ini sampil 40%-nya ya berarti. Iya hampir 50%-nya itu untuk dana kitri sebenarnya. Jadi dana yang dikembalikan lagi untuk keperluan komunitas atau perseorangan. Itu untuk yang tahun kemarin nggak ada kan? Ada. Oh tahun kemarin ada. Tahun kemarin ada. Tahun sekarang juga ada. Tahun sekarang baru di open submission kemarin. Tanggal 2 Juni kita baru opening lagi, tapi shifting daftarnya jadi ke danakitri.id sekarang di website. Tapi yang Gitu. ngelolanya Sukabumi juga. Sukabumi Creative Hub. Oh iya maksudnya bukan provinsi atau Oh enggak. Justru kita masih berharap, karena ini kan main eventnya pemberian stimulannya masih di bulan Juli ya. Karena kan kita buka pendaftaran dulu 1 bulan, terus ada proses kurasi dan sebagainya. Berharap bulan Juli mah harus udah cair anggaran. Karena itu Mudah-mudahan ya. dipakai buat dana kitri, ngasih dana stimulan gitu. Wah kita kalau harus nyari brand yang bisa handling lumayan segitu kayaknya agak sulit. Karena yang kita launching dari Februari itu sebenarnya program kecil, tapi ternyata efeknya lumayan gitu. Kayak bulan Ramadan kemarin kita launching Classroom namanya. Arena pelatihan kelas digital gitu, dan itu sebenarnya kan kayak perlu wifi, akses internet Iya, gitu. Semua Ini narasumber. program-programnya itu seperti gimana sih ke Sukabumi Creative Hub itu? Karena kan kita bukan pertanyaan julid atau apa, tapi banyak yang ngerti. Nah sih program nanti cina Sukabumi Creative Hub kok nggak kedengar gitu kan? Apakah karena dari Sukabumi Creative Hub kurang memblow up programnya atau apa sih kendalanya gitu? Sampai ada orang-orang di luar dia apa gitu ya? Tapi selalu ada pertanyaan seperti itu, apa sih program-programnya Siap. yang dijalankan gitu? Karena kita nggak pernah dengar katanya. Nah, kalau yang tahu juga pasti orang-orang itu aja. Gitu. Nah itu seperti itu gimana? Betul. Sebenarnya kami sangat kita mengakui sekali sih exposure atas program itu Kurang ya? masih kurang. Karena data terakhir yang kita dapat di Juni ini, kita baru terhubung dengan 26% anak produktif Sukabumi. Dari 100%. Dari 100%. Jadi jauh berarti. Jadi kalau ngitung angka, eksistensi SCH 2 tahun ini baru terjangkau di 38.000 orang. Kita melakukan skema pengukuran dampak ya terhadap apa yang kita lakukan. Jadi angka yang muncul di data terakhir kita baru terkoneksi dengan 38.000 orang dari 200.000 generasi produktif. Itu usia 13 sampai di bawah 40 tahun. Ya, itu produktifnya. Usia produktif gitu. Berarti saya sudah tidak produktif berarti ya? Sudah bau tanah. Nah, di usia produktif yang jumlahnya 69% dari masyarakat Sukabumi secara keseluruhan, itu kita baru mencapai 26%. Gitu. Karena kita kan nggak bisa ngitung anak bayi, anak TK dan sebagainya ya. Jangkauan kita hanya di angka 69% itu jumlahnya. Dan berarti masih dalam misi pencapaian. Dalam misi. Nah, jadi mengenai apa yang program apa yang kita gulirkan, nah ini sebenarnya kita tuangkan dalam rencana induk pengembangan ekonomi kreatif namanya. Jadi kita bikin dokumen di 2020 kemarin. 2020 kemarin tuh kita kehilangan banyak program festival karena pandemi kan. Nah akhirnya kegiatan program kita banyaknya shifting ke usaha-usaha untuk menghadapi pandemi gitu. Salah satunya bersama.
Dana Kitri itu muncul sebelum ada pandemi waktu itu ya, 2020 masih bisa diselenggarakan di Taman Cikondang waktu itu dengan 10 proposal terpilih, itu belum ada, seminggu sebelum pandemi bahkan. Jadi itu masih berjalan. Itu yang kedua ya, Dana yang Kitri kedua. Yang pertama mah di Fiesta ya. Iya. Nah jadi pandemi datang, semua pospon, musisi kita juga pospon. Seniman kita juga nggak ada, dan kemudian banyak sekali keluhan atas itu gitu. Akhirnya kita bikin program namanya Bersama, berupaya bantu sesama waktu itu. Ya, aku pernah ngajak Slowly kan. Iya benar. Nah jadi kita mengundang band-band yang terkena dampak pospon itu untuk perform secara virtual di Instagram kita waktu itu. Ada sekitar 18 band waktu itu, MC 4 orang, pelaku seni, stand up comedian, puisi yang baca puisi untuk ikut di program Bersama itu gitu di kala pandemi. Walaupun cuman sebulan 2 bulan jalannya, tapi ya itu bentuk upaya juga gitu loh. Walaupun kita itu bayar yang tidak sesuai lah dengan jadwal dengan biasa mereka manggung gitu ya. Tapi akhirnya kita berhasil meyakinkan pemerintah bahwa kan program itu sebenarnya nggak ada di perencanaan awal kan. Pandemi kita ngusulin gitu. Kita meyakinkan Bapeda waktu itu bahwa saya perlu ngejalanin program ini karena teman-teman Aircraft terdampak. Betul. Gitu. Akhirnya disetujui, akhirnya kita masih bisa disisihkan anggaran, akhirnya kita bikin kegiatan bersama itu. Ada 2, SCH Connect dan SCH Classroom. SCH Connect itu untuk perform secara virtual bagi musisi dan pelaku seni itu. SCH Classroom itu kelas. Jadi kelas itu kita bagi 2 juga, ada buat pelajar, ada buat pelaku aircraft. Yang pelajar karena kan mereka waktu itu school from home gitu kan. Sekolah dari rumah. Akhirnya kita perlu bikin aktivitas gitu loh sama mereka. Karena mereka udah bosan dan sebagainya, bikinlah kelas-kelas soft skill, foto, desain, komik. Itu juga kita jalanin selama 2 bulan sebenarnya. Termasuk kelas untuk pelaku usaha yang terdampak. Jadi kita bikin kelas bisnis selama 16 kelas. Waktu itu totalnya selama 2 bulan. Itu kelas pivot strategik, bagaimana menghitung ulang HPP, bagaimana digital marketing dan sebagainya. Dampaknya ada sekitar 800 peserta waktu itu di classroom itu selama 2 bulan. Peserta siswa semua? Siswa dan umum total. Dan itu ternyata yang daftarnya nggak cuma Sukabumi tapi jadi seluruh Indonesia juga gitu yang ikutannya. Akhirnya database itu kita punya juga gitu. Itu satu program yang kita buat untuk respon mitigasi terhadap pandemi. Setelah itu karena kegiatan offline dan sebagainya, akhirnya bikinlah 2 kajian. Waktu itu kita bikin buku offline kenapa? Ya, akhirnya kita bikin kan akhirnya jadi shifting gitu ya. Kegiatan kan susah lah kalau mau bikin event atau festival gitu. Akhirnya kita bikin kajian jadinya. Bikin 1 kajian namanya buku Sukabumi Kreatif Asset. Itu bentuknya buku yang memuat semua hal ekonomi kreatif tentang Sukabumi. Oh, kalau nggak salah saya juga pernah kena email ya. Ya itu, pokoknya kalau misalnya pernah kena pendataan. Bukunya mana gitu nggak ada? Bukunya ada di dinas. Oh, saya dengar kemarin banyak yang hubungi minta data ini, minta data ya, ini. Aku juga dapat WA sih sebetulnya. Bukunya nggak ada, jadi sekarang. Nanti saya kirimin soft file boleh. Itu karena ada profil BCC Manajemen di buku itu. Bikin sendiri aja. Om, motong dulu Om. Sebetulnya penanganan tadi untuk khususnya pelaku seni nih ya, aku lebih ke situ nih. 2 bulan, kenapa nggak dilanjutin aja gitu? Apa memang terhenti sama pemerintah atau gimana itu? Pada akhirnya budgeting juga gitu. Costing kita waktu itu cuma cukup sampai 2 bulan kegiatan. Setelah itu harusnya kita bikin skema baru, misalnya recovery dan sebagainya. Cuman skema-skema itu ternyata belum disetujui oleh pemerintah. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah support pelaku UMKM waktu itu. Jadi waktu itu ada program di akhir tahun 2020 itu untuk bantu UMKM, bukan pelaku aircraft gitu. Nah itu prosesnya program recovery ekonomi untuk pelaku UMKM. Jadi dilanjutin sama program itu sebenarnya, tidak lagi program untuk seniman dan sebagainya gitu. Tapi beberapa kali yang aku dengar dinas juga berupaya lah. Maksudnya entah ada bantuan dari Kemenpar gitu ya. Aku nggak tahu ada yang dapat atau enggak gitu ya. Cuman ada bantuan dalam bentuk sembako. Waktu itu aku enggak. Ya aku juga nggak tahu kalau yang itu gitu ya, karena itu directionnya langsung ke dinas gitu. Ada beberapa program selama 2 bulan gitu dikasih sembako itu dalam bentuk kardus gitu ya. Ada dari kementerian. Dinas juga akhirnya menyalurkan bantuan itu. Kalau kita mah nggak dapat karena kita nggak butuh sebenarnya. Padahal mah dia mah tenyangu. Jadi gini. Ya. Sebenarnya itu banyak ya kegiatan-kegiatan SCH itu. Ya. Program-programnya banyak. Tapi yang jadi pertanyaan saya kan yang jadi bingung kenapa masih banyak yang bertanya
apa sih kegiatan SCH gitu? Karena mungkin kita terkoneksi ke usia-usia produktif. Oh. Jadi gini. Apa karena kekurangan kurang exposure. Wah, ya. exposure dari SCH-nya. Terima kasih Widal sudah memberikan wadah exposure. Ya maksudnya di sini juga akhirnya kita bisa cerita gitu ya soal apa yang kita lakukan. Anggap aja kita klarifikasi deh. Kayak kos artis wae Iya benar. Biar orang yang punya pandangan ke situ. Ya. Kalau dijelasin kan akhirnya mereka denger nih. Nah, ini menarik ketika awal-awal aku di SCH sebenarnya. Jadi awal-awal aku di SCH kan banyak sekali gitu ya serangan-serangan ke pribadi, ke wali kota gitu ya, yang nanyain kenapa Rio saha dan sebagainya gitu. Kalau saya nggak gitu nyerangnya dulu, bukan kenapa Rio, kunaon make Sukabumi kreatif karena gitu. Kalau saya mah. Justru aku lihat YouTube-nya itu juga gitu pada akhirnya. Wah, Kang Bul dengan kawan-kawannya sedang bikin konten YouTube Sukabumi kreatif. Ya. Itu juga tentang liputan-liputan tempat wisata gitu, ngebantu tadi. Makanya jadi BCC sekarang. Ngelehan jadi ngelehan. Nah, akhirnya di awal-awal itu akhirnya kita aku banyak silaturahmi sih. Gitu. Akhirnya ke Kang Bul juga akhirnya silaturahmi. Iya, betul. Kita datengin. Ya itu bagian dari bagaimana menerjemahkan si posisiku juga Sukabumi Creative Hub gitu. Nah, terkait kenapa sih masih banyak yang sekiranya belum tahu gitu. Menurutku wajar sebenarnya karena dari dataku aja yang baru terkoneksi itu masih 26%. Itu dan itu rata-rata di usia under 40 gitu loh. Anak-anak muda kita gitu. Nah, sebenarnya dari tahun 2020 itu akhirnya kita bikin kajian itu rencana induk pengembangan aircraft. Bagaimana proyeksi aircraft sepanjang 5 tahun ke depan gitu. Kita bikin kajian itu. Apa yang akan kita lakukan di tahun 2021, 2022 sampai 2025 gitu. Target apa yang kita akan capai dan sebagainya. Program apa yang akan kita buat, siapa yang harus melakukan programnya itu kita bikin namanya Rindecraft gitu. Itu dokumen yang kami buat, kajian yang kami buat untuk kita kasih masukan ke pemerintah gitu. Ketika wali kota harus membuat kebijakan ekonomi kreatif, semua ada tercantum di situ gitu. Nah, target kita di 2021 memang masih di tingkatan awareness. Jadi goalsnya SCH ini adalah ada orang yang tertarik untuk mendengar atau tahu soal aircraft. Targetnya di situ. Oh, goalsnya itu. Tadi mau dibikin pertanyaan itu tadi. Udah dijawab sekarang. Kayaknya udah dapat bocoran dia. Dan itu pun 60% targetnya. Oh. 60% generasi produktif ya. Jadi 60% dari 200.000 gitu. Target kita. Udah nyampe. 26%, 28% tadi target. Masih yang tadi, Bang. Nah, jadi target aku dengan tim 7 bulan terakhir adalah ngejar 30 sekian persennya. Di tahun ini. Di tahun ini gitu. Karena kita berharap dari 200 ribuan itu sekitar 110 ribunya tahu soal ekonomi kreatif dan aware soal aircraft. Bukan soal SCH ya, tapi soal ekonomi kreatif gitu. Itu yang kemudian jadi target kita. Tahun depan baru kita ngomongin dissemination. Baru ngomongin bagaimana aircraft ini bekerja. Ulangi dissemination. Nah, itu jelasin orang. Para Yawida belum tentu tahu itu. Jadi yang tahun ini awareness, tahun depan ada dissemination sampai kemudian ujungnya taking effect, highlight di tahun akhirnya gitu. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin dampak, sebenarnya apa yang kita bangun hari ini itu bukan untuk kejadian hari ini juga gitu. Justru kita ngebangun fondasi untuk 5 tahun ke depan sebenarnya. Gitu. Untuk sampai 2025 baru kemudian mungkin efeknya akan terasa gitu. Jadi pekerjaan kreatif kami di komite itu bukan pekerjaan yang bisa instan langsung ada dampak, ada muncul, ada goalsnya sekarang. Ada goalsnya langsung gitu. Karena kami membangun kesadaran dulu gitu loh. Ngasih tahu masyarakat bahwa ekonomi hari ini itu adalah berbasis gagasan atau kreativitas. Itu kemudian jadi salah satu hal yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk bisa ekonominya terus berputar lah gitu. Terus, kan kalau terus nasib seperti ini kan sekarang di zaman pandemi ini para ekonomi kreatif atau para yang punya KP-KP terus yang dulunya punya bisa ada live musik gitu. Ini aku buka ya. Minum. Ini peran adakah peran dari SCH itu untuk membantu mereka karena kan sekarang kita ketahui banyak dari jam KP itu kan biasanya identik dari malam sampai tengah malam gitu kan. Tapi sekarang kan dari sore sampai jam 10 juga harus tutup. Nah, itu nasib seperti mereka itu adakah program dari SCH untuk bagaimana cara cari jalan keluarnya? Karena mau tidak mau karena kejadian seperti itu kan berdampaknya pada mereka usaha dan berdampaknya juga pada pemerintah sering diserang gitu kan. Ada nggak solusi untuk seperti itu? Ke arah dari SCH gitu dari. Sebenarnya untuk arah
bagaimana kafe atau restoran itu pernah beberapa kali didiskusikan sebenarnya. Cuman pada akhirnya itu terlalu kecil bagi kalau ranah kita mah gitu. Itu terlalu besar. Oh ya, kalau itu kafe sama restoran itu masuk ke ekraf enggak? Nah itu akhirnya jadi garapan yang terlalu besar kalau bagi kami mah gitu. Karena urusannya sudah dengan Satgas, dengan Dinas Pariwisata. Kapasitasnya nggak nyampe. Kapasitasnya nggak ke situ sebenarnya gitu. Jadi yang kita lakukan adalah nyisir SDM-nya sebenarnya, nyisir ke personnya gitu, ngasih masukan ke personnya. Jadi untuk urusan kafe, jam dan sebagainya itu kewenangan yang terlalu besar, kaminya terlalu kecil untuk ngurusin itu gitu. Meskipun badan gede juga nggak ngaruh ya. Fisik wise ya. Karena itu hubungannya dengan kepolisian, dengan aturan pemerintah pusat, setauku gitu ya. Yang sebenarnya pemerintah daerah hanya menjalankan misalnya gitu. Cuman kita berupaya bikin kajian gitu. Nah, berlanjut ke 2021, program kita sekarang dari Februari kemarin itu yang sudah running. Jadi kita tuh punya 3 departemen di SCH. SCH tuh secara struktur aku sebagai ketua komite, lalu ada sekretaris, ada 3 departemen. Departemen pertama kita nyebutnya biasanya D1. D1 itu riset dan pengembangan. Iya. D2 itu program dan kerjasama. D3 itu desain, publikasi, dokumentasi. Nah, masing-masing departemen ini punya output program setiap output kerjaan setiap bulannya, gitu. Jadi mereka biasanya merancang bulan ini targetnya apa, bulan depan targetnya apa. Nah, ya. Maksudnya dekati yang D2 itu. Program dan kerjasama. Kerjasama itu. lanjut. Sorry. Dan beruntung ketika kita sekarang diisi oleh teman-teman yang passionate-nya tinggi gitu. Dan rata-rata anak muda. Aku paling tua di situ. Usia aku bahkan baru 29 tahun sekarang. Iya. Baru 29 tahun? Ya. Aku juga baru 14 sebenarnya. Saya pangkolotan berarti. Dan timku tuh masih paling muda di 20 tahun sekarang, 21. Bahkan tapi ada yang mereka total tapi ya. Total. Bahkan ada yang lagi nyusun skripsi tentang SCH. Banyak. Akhirnya tadinya, nah ini juga yang menarik dari kegiatan kita gitu ya di SCH akhirnya. Ternyata akhirnya kita bisa ngejahit anak-anak, karena kami diisi anak-anak muda yang passionate gitu ya. Terus akhirnya juga setiap baru 2021 ini sih kita buka internship anak magang gitu. Jadi SCH itu sebenarnya secara tim sekarang jumlahnya 30. Tapi 15 diantaranya anak magang. Anak magangnya rata-rata kuliah, anak-anak kuliah. Yang baru lulus tahun ada, yang masih kuliah semester 6, semester 7 gitu ada. Mereka siapa? Mereka anak muda Sukabumi yang kuliah di luar tapi karena sekolah online. Kuliah online. Nggak ada aktivitas. Jadi di Sukabumi stay. Di Sukabumi stay, akhirnya mereka daftar dan ikut magang bantu kita juga gitu. Jalanin program CSCH. Nah, mereka ini kan tujuannya bukan uang. Iya. Tujuannya adalah bagaimana memberikan kontribut gitu. Itu salah satu cara bagaimana kita menekan pembiayaan, tapi program kita harus tetap running gitu. Bukan manfaatin, bukan. Bukan dong. Itu terlalu kasar ya. Sebenarnya mirip-mirip gitu sih. Dalam kehidupan harus ada ajas manfaat gitu. Enggak, sebenarnya ngembangin ya, memberdayakan sebenarnya. Tapi kan kalau disuruh magang itu kan harus bayar sebenarnya. Tapi kan ini gratis kan. Jadi saling apple. Tapi kita beberapa hal kayak makan siang ada yang kita tanggung juga gitu ya. Maksudnya kita kasih servis dalam bentuk lain lah gitu. Iya. Nah, saling ya. Iya, akhirnya ternyata banyak yang mereka sedang ngerjain skripsi terus kekurangan data, kekurangan bahan. Kita bantu datanya bahannya. Misalnya mau yang tadinya dia ada anak kita di kita tuh in-house yang SCH itu ada anak D4 UGM jurusan pariwisata. Nah, dia lagi meneliti soal skripsinya dia soal tempat wisata. Tadinya mau di luar kota. Karena dia orang Jogja juga dari di sini. Orang Sukabumi yang di Jogja. Akhirnya udah Sukabumi aja yang dijadiin kajian dan dia mau gitu. Akhirnya dia sekarang ngekaji bagaimana hutan kota bisa jadi tempat wisata. Misalnya gitu. Tapi namanya wellness tourism. Tourism untuk kesehatan gitu. Beruntung akhirnya pemerintah dapat satu kajian dari mahasiswa yang dikaji untuk satu fasilitas kota gitu. Dan ternyata ketika kita ngobrol dengan mereka, kan itu problem sebenarnya di awal ya. Ketika anak muda kita itu lebih banyak yang kerja atau ini di luar kota gitu. Sukabumi itu terkenal sekali dengan mereka kuliah keluar tapi nggak balik lagi gitu. Ketika pensiun baru balik lagi kan gitu ya biasanya ya. Umumnya kan gitu. Nah, kita tuh sebenarnya juga dengan skema magang dan mengaktifasi anak muda ini jadi tahu gitu. Sebenarnya kenapa mereka memilih untuk berkarir di luar. Alasannya gitu. Berarti apa? Informasi atas kotanya kurang. Jadi sepanjang mereka kuliah 4 tahun misalnya,
mereka tuh jarang pulang, stay-nya lama di luar kota. Beberapa informasi soal Sukabuminya nggak banyak gitu, nggak tahu perkembangan dan pertumbuhan kotanya, nggak tahu bahwa sudah ada SCH, sudah ada ini, sudah ada itu gitu ya. Sudah ada Baraya Wida Sudah Podcast. ada sudah. Wida lama sarapaleun pasti. Ngan Baraya Wida Podcast barek ayeuna. Jadi sekian persen lebih banyak dengan alasan seperti itu, makanya mereka lebih pilih di luar. Ya, akhirnya karena mereka relate urusan sekolahnya dengan apa yang mereka mau cita-citakan gitu ya. Kan misalnya dia kuliah bisnis teknologi gitu ya. Dan dia ngeliat kayak di Sukabumi nggak ada, kan ada ngejalanin bisnis teknologi. Saya mau kerjanya di Gojek misalnya atau di Tokopedia gitu. Ya tujuan dia dari mulai kuliah tuh udah ke sana. Padahal ketika sekarang mereka sekolah dari online, kuliah online, kita kasih tahu bahwa ini tuh bisa peluangnya bagus ini. Mereka akhirnya mau balik gitu. Akhirnya. Nah, ada beberapa teman-teman yang akhirnya lebih memilih untuk stay daripada tadinya rencana mereka untuk pergi keluar kota dan sebagainya gitu. Minimal contribute mereka atas kotanya mereka lakukan dulu gitu misalnya. Baru kemudian mereka nanti cari lagi pengalaman yang lebih yang lain. Tapi janjinya adalah harus balik lagi gitu. Nggak bisa cuma sampai pensiun doang, istirahat baru balik ke Sukabumi gitu. Nah, itu bukan program yang kita lakukan ada perencanaannya gitu, program magang ini. Tapi ternyata ketika lulus magang gitu mereka ditanya juga, kita bikin konten tanya anak magang gitu. Responnya lumayan juga gitu. Ketika mereka magang di SCH, apa yang mereka dapat, pengetahuan mereka atas kotanya, pengetahuan kotanya bertambah dan sebagainya. Itu bahkan satu program yang kita tidak rencanakan, tapi akhirnya kita bisa lakukan. Gitu. Jadi dalam garis besarnya nih, selama 2 tahun ini jalanin, si SCH bisa disebut berkembang dong. Dari konsep awal sebelumnya. Ada progres lah gitu. Bertumbuh ya. Jadi aku nggak bicara ini sebagai laporanku di Bapeda, karena kan setiap tahun pasti dievaluasi ya. Tapi untuk laporan di Bapedanya aja tuh sebenarnya targetnya sudah jauh gitu. Yang tadinya hanya sebagai hub, tapi akhirnya bisa berkembang sebagai casan sekarang. Skala terminal. Berarti udah progres. Udah lebih dari target lah gitu kan. Belum sih. Kalau target sebenarnya kita masih ngejar yang 40%, yang 30 sekian persennya untuk goals tahun ini ya. Terus satu lagi sebenarnya program ada 6 program kita tahun ini. Yang pertama ada Dana Kitri itu ya, pemberian dana stimulan sudah berjalan 2 tahun. Ada program namanya Aksi Reka Rasa. Aksi Reka Rasa ini adalah menempatkan sekelompok orang di wilayah untuk kembangin potensi wilayahnya. Jadi kita sebutnya Creative Troops namanya. Jadi ada pasukan kreatif yang dibentuk untuk bisa disimpan di setiap kecamatan untuk nantinya ngebantu warga di sekitaran kecamatan itu. Segmen apapun. Ekonomi kreatif gitu. Jadi tim ini kita bentuk, dari mana timnya? Yang daftar dari orang-orang wilayah juga. Jadi kalau di kecamatan Cikole ya orang-orang Cikole. Tapi kita inkubasi. Jadi kita kasih program, ada bootcamp selama 2 hari, roadshow, pelatihan, kelas dan sebagainya, sehingga mereka punya knowledge untuk bisa dipakai di wilayahnya nanti, di lapangannya nanti. Jadi urusan-urusan UKM lah, bisnis rumah tangga dan sebagainya harusnya bisa datang ke mereka. Jadi direction nggak perlu langsung ke Sukabumi Creative Hub-nya gitu. Karena kita ngebentuk semacam SCH tapi di kecamatan. Anak cabang mungkin. Anak cabang. Iya sama aja. Lebih ke situ. Ya, dengan attention yang lebih dalam perihal knowledge-nya gitu. Jadi kita bekali semua hal yang mereka butuhin. Digital commerce. Mereka dibekali, akhirnya mereka punya program report ke SCH. Ya, kita punya forum ketua namanya. SCH-nya report ke pemerintah untuk realisasi program mereka gitu. Ya, gitu. Jadi itu sambungannya dengan Karang Taruna nanti gimana? Nah, program ini sekarang di tahap inkubasi. Inkubasi tim ya. Karena timnya sudah terbentuk. Kita kerjasama dengan salah satu social planner gede juga di Bandung namanya The Local Enablers. Mereka bantu kita buat bikinkan kurikulumnya karena ini akan berjalan sepanjang 7 bulan ke depan. Sebenarnya taking effect-nya tetap akan di tahun depan. Tahun ini tuh sebenarnya persiapan tim, mapping wilayah dan sebagainya. Karang Taruna mitra yang sangat strategis sebenarnya ketika kita berada di lapangan. Betul. Jadi ini udah diutarakan ke Karang Taruna. Sudah. Program Aksi Reka Rasa ini sebenarnya pernah jalan tahun lalu tanpa anggaran pemerintah. Karena tidak ada tahun lalu tuh. Tahun ini baru kemudian ada anggarannya gitu. Tahun kemarin itu program ini masih program sampingan yang kita gagas di luar dari perencanaan, yang kita waktu itu kerjasama dengan Karang Taruna di Lembur Situ untuk aktivasi kampung wisata Kadulawang waktu itu. Ya, jadi
kita ngirim 13 akademisi, anak-anak muda gitu. Selama 3 bulan mereka mengkaji Kampung Kadulawang, akhirnya jadi perencanaan kampung jadinya. Dokumen perencanaan kampung. Itu yang kemudian diadaptasi di tahun ini sebenarnya. Oh gitu. Ya, itu yang Aksi Reka Rasa. Terus kita punya program Classroom. Ya, Classroom itu akan tetap berjalan setiap bulan dengan kelas-kelas live Instagram atau di Zoom meeting gitu. Itu biasanya online dengan materi-materi yang ada soft skill, ada materi bisnis dan sebagainya. Itu ada apa? Mentor-mentornya di situ. Ada. Nah, yang menarik adalah rata-rata mentornya ini nggak pernah kita bayar. Jadi kenapa bisa berjalan kayak sebulan kemarin tuh bulan puasa? Karena jejaring. Oh, jaring. Iya, karena aku sendiri tergabung di Indonesian Creative Cities Network namanya, jejaring kota kreatif di Indonesia, diamanahkan untuk jadi koordinator daerah Jawa Barat juga gitu. Jadi terkoneksi dengan 200 kota kreatif se-Indonesia lah sekarang posisinya. Ada organisasinya namanya Makanya ICCN. sering keluar kota ya. Nah, makanya biasanya diundang keluar kota bukan keperluan dinas sebenarnya dan tidak memakai anggaran dinas juga. Karena aku di-hire untuk aktivasi program-program ekonomi kreatif secara nasional juga gitu. Berarti ringkasan dari obrolan yang barusan ini sebagian ya. Gosip mereka ya budgetnya gede ya gitu kan ya. Gosipnya gitu. Berarti padahal mereka sebenarnya suka relawan loh, Bah. Ya, Volunteeran. gitu, volunteer. Iya, kalau misalkan dengan bahasa seperti itu sebulan bahkan kita nggak gaji mereka tetap kerjain programnya. Mestinya orang yang ngecibir di luar. Biasanya yang melihat itu karena mungkin programnya banyak, terus lihat pribadi Rio-nya juga sering di luar kota ada, padahal di luar kota juga kan di kreatif ini. Ya, dan itu dengan biayanya bukan kita anggapan juga. mereka mungkin tuh dananya dari pemerintah, didukung ya seperti itu. Mungkin yang ngomong orang yang tidak dilibatkan. Nah, bisa jadi gitu, bisa jadi. Tapi bisa juga dari SCH-nya diri nggak bisa membuka gitu. Ya. Tapi dia udah ngaku tadi kayak gitu bahwa itu kekurangan sebagian SCH belum nyampe ke situ. Karena kalau bisa dilihat di Sukabumi lebih heboh kegiatan Widal daripada kegiatan SCH. Oh, iya. Karena kita juga setiap ada kegiatan apapun kita selalu push di medsos terus biar semua orang tahu gitu. Berarti evaluasinya salah satu evaluasi lebih nyebarin lagi informasi ke masyarakat ya. Betul sekali. Maksudnya kadang kita juga suka jadi ngelus dada gitu ya ketika ngedengar banyak informasi di luar gitu ya. Udah ngedengar berarti? Waduh, sering. Rio proyeknya banyak lah inilah itu yang paling sering. Nah itu tuh ketika dibawa ke kitanya ditarik ke organisasi gitu ya, terus aku meeting dengan teman-teman kan itu selalu dibahas sebenarnya. Iya, pasti. Di morning meeting misalnya pagi gitu kita bahas ini ada berita-berita gini. Tuh kadang kita juga aduh kumaha tuhnya. Tapi kita kadang nggak punya strategi buat ngelawannya juga gitu. Iya. Selain hanya ya udahlah gitu. Nah itu nggak bikin capek, nggak bikin ngelus dada akhirnya. Wah kalau capek mah kayaknya setahun aja udah selesai Kang. Kemarin tapi emang resiko loh. Soalnya gimana kayak Widal kemarin bikin dalam bulan puasa bikin 4 kegiatan ya donasi terusan disangkanya kan Widal banyak proyek padahal kan udunan situ juga. Nah, itu udah dibahas kemarin. Tapi kan kita nggak pernah kasarnya kalau Widal kan biar tekor asa kesohor. Aduh batur ngobrol ke naon oge. Apa gitu juga mindsetnya biar tekor asa kesohor enggak? Kalau banyak dengerin perkataan orang kita nggak akan bergerak. Betul. Jadi salah satu hal yang akhirnya kita masih firm semua bertahan. Itu jawaban yang paling penting apa? Bertahan adalah kita terjebak terbentuk gitu. Awalnya dibenturin di ini akhirnya jadi udah kayak nggak kalau ini nggak sukses ini nggak berhasil kalah aja dari kemarin padahal gitu loh akhirnya. Kepalang gitu. Akhirnya udah ini gasin goalsnya sepanjang 5 tahun ini selesaikan gitu. Minimal Targetnya 5 tahun semua, ini. Iya kita kan nggak tahu ya karena ini kan sangat politis. Program Sukabumi Creative Hub ini sangat politis. Ganti wali kota ganti program kan mungkin saja terjadi gitu. Iya mungkin. Iya jadi minimal 5 tahun ini. Bisa jadi kalau wali kotanya diganti nggak ada tuh kreatif ya. Betul bisa gitu. Jadi, ya. Siapa tahu kan jadi ya bisa jadi. Atau tetap ada ngan Rio dipeceleng gitu. Bisa jadi juga kayak gitu. Atau tetap ada aku aja diganti gitu. Dan itu firm yang akhirnya kita dengan teman-teman lakukan kayak sebenarnya ini terkonfirmasi sih. Kalau misalnya ini ini masih Rio hungkul nggak ini silahkan tanya ke 15 orang timku yang lain. Ada bahkan yang baru bergabung 2 bulan ini gitu ya. Atau bahkan tanya ke dinas saja karena dinas sendiri juga udah yang kunaon sih ente istirahat heula gitu eureun we gitu maksudnya capek gitu kenapa nggak ada anggaran juga masih tetap gerak gitu karena sebenarnya tadi urusannya bukan lagi soal ini ada anggaran atau enggak ini mah sudah terbentuknya gini firm aku adalah untuk mensukseskan apa yang ku mulai ya udah itu harus diselesaikan gitu
Karena nggak ada alasan kalau akhirnya harus mundur mah tuh udah dari setahun yang lalu mundurnya gitu. Kenapa harus sekarang? Justru bakal diomongkan, enak diomongkan gitu. Bakal jadi cibiran mah kan tetap terus ada dan kita nggak bisa mengendalikan membuat semua orang senang. Kan. Itu paling sulit. Kita bukan tukang es krim di siang hari gitu, yang bisa menyenangkan semua orang. Apalagi tukang seeng ya, senang. Terus gitu semakin menarik aja nih obrolan ya. Tapi sebelum dilanjutkan, kita minum dulu. Ini ada salah satu produk anak Sukabumi juga ini. Mutiaro, cuman produksinya di Bandung, tapi pembuatnya itu dari Sukabumi. Ya, ini ada Mutiaro guys, minuman kesehatan untuk kalian. Banyak manfaatnya ini. Apa aja lo manfaatnya? Bau sumur. Tong bohong deh. Tong bohong. Baca. Enggak kan ada gosip. Om, ini nyeri cangkeng hilang. Jomblo laku. Kok iya mah. Doaan. Jadi manfaatnya menyaring ion pada air sehingga membantu dalam peningkatan energi. Siap. Membantu menetralisir racun dalam tubuh, menjaga sistem kekebalan tubuh, memperlancar asupan oksigen, mempercepat proses pemulihan dari sakit, memperlancar kencing, memperlancar pencernaan dan meringankan gangguan ginjal. Ini sip. Dan katanya ya. Tapi ini gosipnya benar. Enggak bener. Ini di tiap ini diproduksi, ini didoain dulu sama beberapa santri di. Bukan beberapa, emang santri satu. Sama santri di pondok itu. Didoain dulu baru di packingin. Full bukan manfaatnya berarti. Makanya jomblo laku. Mantap. Nyeri cangkeng, insya Allah. Lebih nyeri. Beneran ini. Ya pokoknya mah buat kalian yang suka aktivitas tinggi, minum Mutiaro, insya Allah seger. Mantap. Nah gini Om, ini udah gak kerasa banget obrolannya panjang banget ya. Bahkan aku gak sempet nanya karena semua udah diomongin. Jadi jadi nanya teh. Minimal untuk menghadapi 5 tahun ke depan, program udah terbentuk dong. Program reguler sudah ada. Yang tadi diomongin program. Tapi ya maksudnya belum terrealisasi berarti. Kalau Dana Kitri kan reguler ya, sudah 3 tahun berjalan. Aksi Reka Rasa ini tahun kedua juga berjalan. Berapa persen program yang belum terrealisasi? Tahun ini? Iya. Oh itu memang program tiap tahun? Tiap tahun. Ganti. Bukan 5 tahun itu? Enggak, itu tiap tahun. Jadi target yang 5 tahun itu buat apa? Ya goalsnya di 5 tahun. Jadi kita mencari awareness di tahun ini itu dengan program-program tadi. 5 tahun ganti ketua komite. Enggak ya. Ya harus sih itu mah tuh masa saya wae dah. Tong juga ketemu dah hayo we eta bosen. Aku ge bosen pengurus. Jadi maksudnya gini Om. Entong maneh aing ge jadi ketemu bosen. Maksudnya gini Om, di tahun ini berapa persen yang belum kecapai? Program kita dari Februari itu baru running sekitar 40%. Tinggal 60% lagi. Kita punya program gelar produk nanti di akhir tahun. Kalau pandeminya sudah rada surut, kayaknya nggak yakin ya. Cuman kita bikin kajian Satgas event sih. Jadi, maksudnya? Nah jadi kan tadi ada D1, D2, D3 gitu. Nah yang Dana Kitri, Aksi Reka Rasa, Classroom, Sukabumi Coffee Directory, kita lagi bikin buku flyers tentang peta kedai kopi di Sukabumi. Semua kedai kopi. Data kita tuh ada 87 sekota. Sekarang kedai kopi. Itu sekarang kita mau bikinkan dalam bentuk buku namanya Sukabumi Coffee Directory, flyers, leaflet, terus media sosialnya juga gitu. Jadi orang mau ngopi bisa cek dia lokasinya di mana. Flyersnya bisa diambil nanti di hotel-hotel untuk kalau datang ke kedai kopi dicap gitu. Dia sudah mengunjungi kedai-kedai ini. Itu program yang kita dibikin juga. Terus ada Sukabumi Creative Playbook, itu kan ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. Nah kita bikin detail dari setiap subsektor lewat buku. Jadi kalau misalnya ada yang lagi mau belajar aircraft fotografi, kita kasih buku subsektor fotografi. Kita bikin 17 buku itu. Itu program di D2, program dan kerjasama tadi gitu. Nah di D1 program riset dan pengembangan, dia bikin kajian-kajian untuk bahan kita tarung sebenarnya. Kalau ngomongin Dana Kitri, sebelum dimulai programnya, riset dulu gitu. Karena skemanya biasanya gitu. Kita bergerak menjalankan kegiatan itu berdasarkan hasil riset sebenarnya semua. Apakah itu memang diperlukan, apakah masyarakat kita sudah cenderung ke situ dan sebagainya. Nah, kajian yang sudah dibuat itu yang pertama kemarin kita bikin kajian atas Sri Asih, seni pertunjukan. Oh Sri Asih, kirain Sri Asih superhero. Bukan. Sukabumi juga punya Sri Asih kan ternyata ya, teater Sunda. Itu kita bikin kajian bagaimana mengaktifkan kembali teater Sunda ini yang sudah lama tenggelam gitu. Terus ada kajian juga terkait dengan kampung kuliner di Baros. Ada satu kajian yang lagi kita develop sekarang namanya Satgas Event.
ini kajian yang kita bikin sebagai rekomendasi ke pemerintah kalau mau buka izin kegiatan. Jadi kita akhirnya ngasih rekomendasi perlu dibuatnya satu lembaga namanya Satgas Event, isinya gabungan antara polisi, dinas kesehatan, semua elemen-elemen untuk kegiatan. Kalau ada orang yang mau bikin event, harusnya udah bisa mulai dibuka. Tapi Satgas Event nantinya akan kontrol misalnya gitu. Entah dia akan memapping zonasinya dulu, apakah dia melakukan CHSE atas kegiatannya dan sebagainya. Satu lagi, ini baru kajian rekomendasi gitu ya. Kita nggak tahu akan dijalankan atau enggak di pemerintahannya. Tapi Satgas bukannya udah ada? Satgas Covid-nya ada. Tapi kan dia fokus di penanganan Covid-nya ya. Ini mah dia dibentuk untuk khusus mikirin event boleh jalan atau enggak. Nah, jadi legal gitu loh. Kalau mau bikin konser, oh boleh, tapi lokasinya harus di sini karena dia sudah zona hijau. Angka peningkatan Covid-nya nggak tinggi, tapi protokol kesehatannya ini. Clear gitu loh. Ada lembaga yang bisa ngurus izinnya, tetap ke kepolisian karena bagiannya juga dari Satgas Event ada kepolisian gitu. Nah, kita memerlukan itu sebenarnya di Sukabumi menurutku ya. Udah diajuin itu? Sedang digodok dulu kajiannya, rencananya di akhir bulan ini baru kita akan serahkan. Karena merespon apa yang dilakukan Kemenpar dengan Polri, katanya mereka akan buka Satgas Event juga di bulan Juli. Jadi bulan Juli itu mungkin ada sedikit pelonggaran aktivitas massa gitu ya. Itu juga yang akan kita lakukan, ngerespon itu. Siapa tahu Juli respon nasional sudah ada, kita sudah siap dengan Satgas Event tadi. Itu ngebantu gitu loh, Bah. Pasti. Mudah-mudahan. Asli itu ngebantu banget buat pelaku seni khususnya. Soalnya kan ujian keramaian biasanya kaitannya dengan kayak gitu. Izin. Ya, betul. Mudah-mudahan itu lancar ya. Karena juga kita tuh tahu masalah Sukabumi di izin ya. Betul. Maksudnya agak repot gitu. Izin tuh agak panjang gitu lah. Apalagi government misalnya urusannya dengan kepolisian, Pol PP dan sebagainya gitu. Nah, kita tuh pengen coba kasih masukan juga mengurai proses izin teh kumaha sih sebenarnya di Sukabumi teh gitu. Karena gimana orang mau bikin event kalau ternyata izinnya aja sulit atau mahal misalnya gitu ya. Walaupun itu sangat sensitif lah gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Harusnya sih bisa diurai jadi lebih mudah. Berarti udah mikirin sampai situ juga. Harus ke situ. Iya benar, itu ngebantu banget. Nah itu juga harus di blow up terus. Ini biar target. biar yang lain tahu bahwa ini loh kegiatan-kegiatan SCH itu gitu. Jadi kalian jangan lihat yang negatif-negatifnya gitu. Faktanya 2 tahun aku di SCH itu sebenarnya aku sudah kehilangan 1 mobil. Modal? Iya. Nah, atuh gosipna menang 5 mobil gitu. Waduh. Itu in the fact ya. Dan sebenarnya banyak ya timku mah udah tahu lah gitu karena ketika keputusan untuk menggadaikan mobil itu juga keputusan yang diambil untuk ngejalanin program. Jadi bodoh nyahe tenan naon. Saya menikmati kebodohan itu sebenarnya gitu. Jadi ketika itu kejadian 2019 akhir. Kita mau running satu program besar, event besar waktu itu. Tapi anggaran yang kita punya enggak banyak. Terus maksain. Tapi idealisme saya ngatain ini harus terlaksana sebesar itu gitu. Slowly juga main di event itu. Yang di mereka. Iya betul. Itu kan 3.000 penonton di data kita yang datang. Acara yang sampai jam 12 malam masih gaungnya masih ada gitu di kota. Dan ada 2 panggung dan sebagainya gitu. Itu anggarannya nggak gede dari dinasnya. Tapi aku ingin bikin sebesar itu gitu. Apa yang dilakukan? Gadein mobil. Sampai sekarang belum kebayar. Tapi itu peran istri gimana itu? Tapi itu report ke dinas. Report. Mereka tahu. Dan, Pak Wali Kota ke saya juga tahu. Dan ngeganti? Enggak. Ya kalau ganti mah ada lagi sekarang atau enggak juga. Terus kumaha nya udah we lah itu mah konsekuensi. Iya sih seperti itu. Ya sisa gimana ya kalau udah ngebahas masalah geus ngadaging mah hesenya di kumaha ge di ngomong geus ngebahas ego geus. Iya. Jadi naonnya dijual gitu. Ya mungkin mengalami. Ya bukan mengalami sering kita mah. Iya. Benar jadi susah mau dibahas juga tipikal si Om ini memang ya udah itu mau gimana. Tapi lagi. enak untuk digoreng orang kan. Terus akhirnya kan kebentuk. Setelah dibentur akhirnya kebentuk. Ya harus seperti itu. Kan kita juga. Ya akhirnya kita ngelihat bahwa semuanya akan proses ya. Ya tadi kembali akan indah pada akhirnya waktunya. Mudah-mudahan. Kiasan itu mah. Mudah-mudahan pada dasarnya sekarang juga indah. Kenapa bisa dibilang indah? Kok masih menjalani? Berarti indah. Ya karena pada akhirnya beberapa hal yang saya dulu sempat pikirin dan kayaknya nggak mungkin terjadi di Sukabumi akhirnya kesampaian gitu. Ada beberapa hal yang walaupun belum ideal ya.
aku balik dari kuliahan itu tahun 2011. Jadi ceritanya 2011 lulus kuliah, keterima kerja di 2 stasiun televisi nasional waktu itu, kuliah komunikasi. Terus sempat ditawarin masuk ke Trans TV waktu itu, terus sama TVRI karena ayah dari TVRI kan. Ditolak. Tujuannya pengen pulang ke Sukabumi pokoknya. Gimana caranya pengen pulang dan stay di Sukabumi gitu 2011. Dan ngembangin di Sukabumi. Dan ngembangin diri di Sukabumi. Akhirnya waktu itu ngajar di banyak ekskul film dulu. Di SMA 3 ada Smopik dulu gitu. Terus ngajar di ada 4-5 sekolah lah gitu sempat ngajar karena sempat kerja di Miles Film juga dulu kan waktu kuliah. Setahun tuh kerja di Miles Film. Banyak lah sharing dengan Mas Riri waktu itu. Om Riri sih kebetulan karena om saudara gitu. Nah, ngembangin film, intinya awalnya dulu pengen ngembangin film di Sukabumi gitu. Pas awalnya balik ke sini. Cuman ada saingannya Bulu Ida gitu. Cuman tetap ke anak muda, maksudnya ke anak sekolah dan sebagainya gitu. Sampai 2011, jalanin 2012, 2013, bikin manajemen kabaret dulu, namanya Fantasy Star. Dia ngelatih banyak sekali ekskul kabaret di Sukabumi. Bikin beberapa pertunjukan drama musikal, pertunjukan kabaret di Gedung Juang, drama tari dan sebagainya. 2016. Nah di situ udah mulai banyak sekali gesekan sama government waktu itu sebenarnya. Sempat menjadi seorang yang antipati juga. Gitu. Kayak ngapain sih pemerintah gitu ya dulu ya di era-era 2015 tuh, 2014-2015 tuh kita yang meneribet gitu. Pernah terlibat dalam programnya Dinas Pariwisata. 3 tahun berturut-turut programnya sama, kegiatannya sama, nggak ada outputnya. Jadi program kita datang setiap tahun, lihat seminar orang, dapat transport, dapat tas, dapat kaos, pulang, ya udah gitu. Itu programnya sama Weki gitu. Terus outputnya teh apa gitu? Gemes. Belum bicara cheating gitu ya. Maksudnya dikibulin lah. Mau dikasih bantuan nggak jadi, mau disupport programnya nggak jadi gitu. Dulu mengalami hal kayak gitu gitu, kayak bikin dulu 2000 bahkan di 2017 akhir itu pernah bikin namanya Temu Komunitas Film Indonesia di Sukabumi. Itu ngumpulin 90 komunitas film se-Indonesia untuk berkumpul selama 3 hari 2 malam di Sukabumi. Itu tadinya mau dijanjiin dikasih ke pemerintah, nggak ada sampai hari H. Semarah itu gitu dulu, naon sih gitu. Akhirnya nombok. Ya skema itu tuh dari dulu sering dilakukan juga di komunitas-komunitas. Sampai ini 2016 saya bikin festival film pelajar namanya Forum Film Pelajar dulu. Sampai jual cincin nikah buat jalanin program pernah dilakukan untuk jalanin pemutaran film dan sebagainya gitu. Jual cincin nikah gitu. Ya akhirnya kalau nge-tracking kan dari dulu juga kayak gitu deh. Maksudnya untuk ngeaktifasi sesuatu gitu. Jadi udah biasa ya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Lama-lama kalau sampai tahun 2025 dia udah nggak punya apa-apa nanti. Nah itu yang akhirnya mindsetku berubah di tahun ini gitu. Jadi ya dengan skema marah dengan pemerintah, selalu mempertanyakan apa program dan sebagainya. 2017 akhir diajak bergabung ke tim pemenangan Wali Kota Kang Fahmi. Dan kemudian menang, mengawal terus sampai akhir. Kang Fahmi bilang udah SCH Rio pegang, kayak dikasih jalan aja. Nih banyak hal yang kemarin kita gregetin, ini harus bisa didobrak momen nih, ini harus bisa didobrak nih di pemerintahan. Ya itu yang sebenarnya jadi capaian yang cukup wow dan sampai hari ini masih terus berjalan teh. Ya itu beberapa hal yang kegemesan kita karena gini. Laporan tahunan kita ke dinas itu mereka selalu nggak percaya karena yang tadinya anggaran 350 juta itu untuk 3 kegiatan setahun, ini jadi 48 kegiatan. Kami itu 48 kegiatan 2020. Atau yang salah bukan pemerintah, berarti Om yang salah. Karena idealnya ya kami harus terus berupaya gitu loh. Biasanya outputnya cuma 3, sekarang jadi 40-an gitu. Terus respon dari ya mereka mah udah geleng-geleng sih sebenarnya. Udah lo cetak. Jadi kalau misalnya mereka ngelihat laporan Dinas Pariwisata gitu ya, ekonomi kreatif, mereka mah udah udahlah SCH mah kinerja mah cenah. Gitu. Walaupun segini teh masih baru mencapai 28% tadi gitu. Jadi kita selalu lihat mungkin ini harus di exposure lebih tinggi. Ini harus bisa di create lebih bagus lagi gitu. Karena capaian kita 60% tahun ini. Berarti intinya masyarakat yang terdampak udah banyak ya dari SCH. 38.000 orang. Positif. Maksudnya positif di sini mereka udah berkembang gitu. Yang mereka sudah tahu ekonomi kreatif. Di luar dari kan tolak ukurnya kita cuman awareness ya, ketertarikan gitu. Iya.
Kalau karena tolak ukurnya hanya ketertarikan, tahu minimal tahu, itu sudah 38.000 gitu. Udah tahu. Nah, tinggal nanti gimana caranya, pokoknya targetnya 60%. Tahun depan kita kasih metode-metode ekonomi kreatifnya lebih mendetail gitu. Program-programnya ke situ. Keren. Gitu. Jadi banyak sebenarnya action-action yang dilakukan SCH itu ya. Banyak banget. Ya, tapi kesalahannya juga dari SCH juga. Ya. Kurang Jadi, mempressure gitu kan. Over 45 kegiatan. Harusnya. Over 45 mestinya 3, ini 48, jadi over 45. Jeung di eta ge danana can tarurun sebenarnya mah gitu. Tahun dia. Tapi Itu kan konfirmasi silakan tapi tanya kan sendiri. berita di luar mah langsung wow. Ya, nah inilah kenyataan yang ada ya. Jadi entong waka suudon kabatur terjadi. Kena nu suudon mah bulu widal kabatur. Nu lain janganlah kita bangun kreativitas. Ya. Yang penting ada dampak, yang penting ada ada efeknya yang dibuat. Terus apa yang kita lakukan bisa manfaat lah utamanya untuk orang lain ya. Harus manfaat. Dan untuk Rio juga mungkin teruslah perjuangan di perjuangannya itu. Ulah peok, ulah pacok gitu. Nunggu 5 tahun sampai lengser. Tapi sampai hari ini sebenarnya pemerintahan kita cukup aware sama ekonomi kreatif. Saya harus disclaimer ini, kenapa? Karena ketika saya bergabung di Indonesian Creative Cities Network, di jejaring kota kreatif itu, bahkan di Jawa Barat sendiri masih banyak lembaga yang kayak kaminya masih gontrok-gontrokan sama pemerintah. Apa sih? Masih banyak. Mereka yang nggak sejalan, mereka yang nggak sevisi. Yang saya alami 2 tahun 3 tahun yang lalu tuh banyak yang masih kejadian sekarang gitu. Itu kemungkinan karena dari yang pegang kreatif hubnya itu dari lawan politik mungkin. Kalau di Sukabumi kan ini kebetulan tim suksesnya. Maksudnya beda partai. Beda partai bisa. Beda kepentingan lah gitu. Alhamdulillahnya jadi kita bisa direction itu sih gitu. Jadi kalau misalnya saya diundang ke berbagai kota untuk ngobrol soal bagaimana aircraft di Sukabumi, saya cukup bangga, kita cukup bangga karena ya aware gitu. Ya. Karena kalau nggak aware, mereka nggak akan ngebentuk tim kayak kita. Iya. Karena pasti akan terus dihandling sama operatornya dinas misalnya gitu ya. Karena dinas nih juga kan selalu terpaku sama administrasi sebenarnya, yang akhirnya jadi repot. Nah, ketika dipercayakan ke teman-teman komunitas, mereka ngegasnya lebih kencang lah gitu, manuvernya bisa lebih banyak. Itu yang juga kita garis bawahi lah gitu. Alhamdulillahnya aware gitu, walaupun dampaknya masih harus terus dikejar gitu. Intinya nih Om, harapan di tahun ini ya, biar teman-teman di rumah pada tahu, kita juga tahu nih. Untuk kelarin tahun ini aja, harapannya apa? Inti harapannya gitu. Untuk SCH ya, untuk SCH. Makin banyak orang yang terhubung. Kalau kita itu harapan kita sebenarnya. Ya kita juga akhirnya masih Om, biar nggak ada gosip. Itu harapan kita sebenarnya. Tapi kan lamun ngagosipun teu rame oge, tantangan. Jadi bagaimana aja kita mah harus kuat gitu ya. Iya tuh. Kamu apalagi menjadi seorang pemimpin kan ya aku udah siap Tapi saya beruntung sekali gitu. Maksudnya Kang Embol gitu ya di awal-awal mungkin karena tadi belum tahu dan sebagainya gitu, tapi setelah ngobrol dan sebagainya kan jadi open mind. Banyak teman-teman yang tadinya menyerang gitu ya, tapi setelah tahu kronologisnya semacam gini itu jadi kayak yaudah ayo support kita karena yang dibutuhkan itu bangun sinergi. Iya. Gitu. Nggak capek atuh kalau terus-terusan ngomel mah gitu. Karena jujur aku pribadi bukan tipe orang yang pandai mengkritik. Tapi jadi pandai dikritik ya. Itu mah tapi kayak kalau mau kritik kayaknya harus kasih solusi deh gitu jadinya. Jadi ketika nggak kritik tapi saya punya solusinya gitu. Nah harapan di tahun ini mah sebenarnya semakin banyak orang yang terhubung, semakin banyak orang yang tahu ekonomi kreatif, mereka akhirnya bisa pakai ekonomi gagasan ini. Aircraft ini kan jenis ekonomi baru ya, digaungkan 2014 oleh Presiden Jokowi waktu itu sebagai bentuk ekonomi baru untuk bisa menstabilkan ekonomi masyarakat lah gitu. Selama ini kita kenal ekonomi konvensional, perdagangan, jual beli dan sebagainya, tapi ada ekonomi gagasan, ekonomi yang mengandalkan kreativitas, ide, inovasi gitu. Dan itu kalau misalnya masyarakat bisa menggunakan ekonomi gagasan, dia long last gitu. Karena yang di maintenance adalah kreativitas, daya imajinasi gitu. Jadi banyak ngehayal aja lah. Nah, dia tidak akan terpaku apapun harga dolar naik dan sebagainya. Ya, kreativitas mah akan tetap terus jalan. Dan biasanya orang-orang kreatif mah selalu punya celah dalam kondisi apapun kan gitu ya. Betul. Nah, kayak saya selama pandemi saya tidak terdampak apapun. Oh, betul. Itu kan gagal. Jalan karena saya punya ide gitu. Nah, idenya bertahan hidup. Bayangin kalau ada banyak sekali orang-orang yang berpikiran seperti Kang Embul gitu. Kayaknya udah hari puh Sukabumi.
Orang lain pandemi saya dapat mobil, dapat motor, dapat tambahan kamera, kan lain marilit. Itu creative thinking. Gue mau positive thinking ke siapapun gitu. Itu sesederhana itu sebenarnya. Banyak yang terhubung, orang makin aware sama ekonomi kreatif, tujuannya ngebangun Sukabumi gitu. Amin. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Amin. Mudah-mudahan terrealisasi. Obrolan yang sangat enak sebenarnya. Ini obrolan ini yang bisa sampai subuh. Open mind sebenarnya, Bah. Dan ini bisa membuka wawasan, membuka pengetahuan buat yang lain juga bahwa ini loh yang ada sebenarnya gitu kan. Yang tadinya pikiran-pikiran miring ke SCH juga kan sekarang bisa sedikit banyaknya terjelaskan. Amin. Mau nonton tika beres eta oge. Karena kayaknya panjang sekali ya. Tapi kan minimal kan kita sudah berusaha untuk menjelaskan apa yang kita kerjakan. Betul. Semoga bermanfaat. Dan tapi kita harus balik juga bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul, itu aja patokannya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi minimal kita punya niat baik, ingin bekerja keras, ingin menjadi yang terbaik dan dari yang terbaik gitu kan. Betul. Bukan berarti juga semua orang harus percaya dan jadi wah iya nih SCH ternyata. Kita juga nggak terlalu expect ke situ sih. Ya nggak harus aja. Gitu juga. Yang penting gini, apa yang SCH lakukan bisa memotivasi yang lain itu juga udah cukup gitu kan. Yes, semangat selalu. Oke, Kang Rio, aduh, hatur nuhun pisan tos dongkap. Sami-sami nuhun. Baraya Widal Podcast. Siap. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi, menjadi pembelajaran dan menjadi ketangguhannya juga menjadikan motivasi untuk remaja-remaja sekarang. Ya. Khususnya yang ada di Sukabumi dan menjadi buku acu atau acuan untuk yang lain untuk memulai sesuatu yang baru ya. Amin. Harusnya ya bisa. Dari program, dari serangan, dari apapun bisa menjadi pelajaran untuk Baraya Widal semua. Terima kasih. Betul. Akhirnya di episode ini dicukupkan sekian podcast Kalita. Podcast ini terselenggara atas kerjasama dari Widal Group Company yang terdiri dari GRT Variasi, dari Lucky Kamera, Thai Record dan satu lagi BCC Manajemen. Mantap. Nah, dan ini terima sepenuhnya kasih buat didukung oleh teman kita Mutiaro, minuman kesehatan untuk kita. Mantap. Sekali lagi terima kasih buat SCH ya, Bah. Terima kasih buat SCH, terima kasih buat Rio. Terima kasih banyak Kang Bul, semoga lancar semua. Semoga terus berjuang di jalannya. Amin. Jangan pantang mundur. Siap. Dan intinya satu, Bah, bisa selalu ngasih solusi ya. Oh, itu penting. Penting banget itu. Baik Baraya Widal, sampai di sini podcast kita kali ini. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya berbicara dengan orang-orang kreatif dan orang-orang yang mau berkemauan yang tinggi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal.